Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang pengalokasian dana. Yang pertama-tama, apa sih pengalokasian dana itu? Jadi, alokasi dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari pengimpun dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar perbankan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan harus dapat memilih berbagai alternatif yang ada. Contohnya seperti kredit, yaitu penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya ada pembiayaan, yaitu penyedia uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang berkewajiban pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berikut ini unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Yang pertama yaitu kepercayaan. Suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun ekstern. Yang kedua, kesepakatan. Unsur kepercayaan juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu dapat mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut berbentuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Yang kelima yaitu ada resiko. Suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pemberian kredit. Semakin panjang pemberian kredit, semakin besar resikonya maupun sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Yang terakhir yaitu balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Oke, materi yang kedua ada tujuan kredit. Nah, di sini tujuan kredit itu ada 3. Yang pertama itu mencari keuntungan dan membantu nasabah, serta yang ketiga itu ada membantu pemerintah. Yang dimana poin yang pertama ada membantu, ada mencari keuntungan. Nah, mencari keuntungan ini tidak jauh dari misi bank ya, yakni mencari keuntungan, di mana dana yang diberikan dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan tentunya ada bunga yang diterima oleh bank sebagai penambah penghasilan bank. Nah, yang kedua di sini ada membantu nasabah, di mana banyak nasabah yang membutuhkan dana sehingga meminta kredit kepada bank. Dengan tersebut bisa membantu nasabah untuk mengembangkan usahanya. Dan yang terakhir ada membantu pemerintah. Di sini peran bank juga sangat penting. Karena apa? Karena pendapatan yang diperoleh dari bunga bank yang dipinjam dari nasabah tersebut akan menjadi penambah penghasilan bank, yang dimana akan menambah pajak yang akan diberikan kepada pemerintah. Tadi ada tujuan kredit. Nah, tujuan kredit ini tidak jauh dari fungsi kredit sendiri. Nah, fungsi kredit sendiri ada 8. Yang pertama ada untuk meningkatkan daya saing guna uang. Di mana adanya kredit ini, daya guna uang maksudnya jika uang hanya didiamkan dan tidak digunakan, maka daya saing guna uang itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, sehingga dengan adanya kredit ini akan meningkatkan daya saing guna uang. Jadi yang kedua ada untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Nah, dalam hal ini uang yang diberikan dan disalurkan dan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh uang dengan cara kredit seperti itu. Yang ketiga ada untuk meningkatkan daya guna barang, karena kredit yang diberikan oleh bank ini dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Yang keempat ada meningkatkan peredaran barang. Kredit ini dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lain dapat bertambah, atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Yang kelima ada sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit ini dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan maka akan menambah jumlah barang yang diperlukan
oleh masyarakat. Nah, yang keenam ada untuk meningkatkan kegairahan usaha. Dapat meningkatkan kegairahan seorang usaha karena apa? Karena dapat suntikan dari dana bank yang dimana diperoleh dari kredit tersebut. Yang ketujuh ada untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Nah, semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Karena apa? Jika sebuah kredit diberikan, maka ada semangat untuk kita mengembalikan kredit tersebut. Dengan apa? Dengan meningkatkan penghasilan kita. Yang kedelapan ada untuk meningkatkan hubungan internasional. Nah, dalam hal pinjaman internasional ini akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit, sehingga pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, jenis-jenis kredit. Secara umum, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dilihat dari segi kegunaan. Ada kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi. Kemudian, kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksinya dalam operasionalnya. Terus yang kedua, dilihat dari segi ketujuan kredit. Ada kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian, kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Kemudian, kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Yang ketiga, dilihat dari segi jangka waktu. Ada kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Kemudian, kredit jangka menengah. Jangka menengah waktu kreditnya berkisar antara 1 sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk keperluan investasi. Kemudian, kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau sampai 5 tahun. Kemudian yang keempat, dilihat dari segi kejaminan. Ada kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau barang yang tidak berwujud atau dengan jaminan orang. Kemudian, kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan atau tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama ini. Untuk jenis-jenis kredit yang selanjutnya ada dilihat dari sektor usaha. Yang pertama ada kredit pertanian, yang kedua ada kredit peternakan, yang ketiga ada kredit industri, dan yang keempat ada kredit pertambangan, yang kelima ada kredit pendidikan, yang keenam ada kredit profesi, dan yang ketujuh ada kredit perumahan dan sektor-sektor lainnya. Untuk kredit pertanian sendiri merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan yang kedua ada kredit peternakan. Dalam hal ini, untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang seperti kambing atau sapi. Dan yang ketiga ada kredit industri. Kredit ini yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah, atau besar. Dan yang keempat ada kredit pertambangan. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak, atau timah. Dan selanjutnya ada kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa. Dan selanjutnya ada kredit profesi. Kredit ini diberikan kepada para profesional, dosen, dokter, ataupun pengacara. Dan selanjutnya ada kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah. Selanjutnya ada jaminan kredit. Kredit dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank. Mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah
Yang pertama ada dengan jaminan, dan yang kedua ada tanpa jaminan. Untuk yang dengan jaminan, ada jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman, kebun, ataupun sawah. Dan yang kedua ada jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, wesel, dan surat tagihan lainnya. Dan yang ketiga ada jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang diberikan jaminan itulah yang menanggung semua resikonya. Dan yang terakhir ada jaminan kredit. Kredit tanpa jaminan itu maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang bisa benar-benar bonafit dan profesional, seperti kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi yang lemah. Selanjutnya adalah pembebanan bunga kredit, prinsip pemberian kredit, dan aspek penilaian kredit perbankan di Indonesia. Untuk metode pembebanan bunga kredit sendiri ada 3. Yang pertama ada seeding rate, yang kedua ada flat rate, yang ketiga ada floating rate. Untuk seeding rate sendiri adalah pembebanan bunga setiap bulannya dihitung dari sisa peminjaman sehingga jumlah bunga yang dibayarkan oleh nasabah setiap bulan menurun seiring dengan berjalannya waktu. Akan tetapi pembayaran pokok pinjaman dari bulan ke bulan semakin menurun. Jenis seeding rate ini biasanya diberikan kepada sektor produktif dengan maksud nasabah tidak terbebani terhadap pinjamannya. Yang kedua adalah flat rate. Untuk flat rate sendiri adalah pembebanan bunga setiap bulan, tetapi dari jumlah pinjamannya, demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar yang sama. Sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis flat rate ini biasanya diberikan kepada kredit yang bersifat konsumtif, seperti pembelian tanah, pembelian mobil pribadi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah floating rate. Untuk floating rate sendiri adalah jenis pembebanan bunga yang dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Jumlah bunga yang dibayarkan dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari bulan yang bersangkutan. Pada akhirnya, hal ini juga berpengaruh terhadap cicilan setiap bulannya. Selanjutnya adalah prinsip pemberian kredit. Untuk prinsip yang pertama adalah karakter, yang kedua ada capacity, yang ketiga ada capital, yang keempat ada collateral, yang kelima ada condition. Untuk yang pertama adalah karakter. Karakter sendiri sesuatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar terpercaya. Dan yang kedua adalah capacity. Capacity sendiri untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemajuan bisnisnya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada capital. Capital sendiri dilihat dari penggunaan modal, apakah efektif atau tidak. Kemudian yang keempat adalah collateral. Collateral sendiri merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jaminan melebihi jumlah kredit yang diberikan itu merupakan collateral. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu condition. Condition sendiri adalah menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P. Untuk 7P sendiri yang pertama ada personality, yang kedua ada party, yang ketiga ada purpose, yang keempat ada prospect, yang kelima ada payment, yang keenam ada profitability, dan yang terakhir adalah protection. Untuk personality sendiri
adalah menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun di masa lalunya. Kemudian yang kedua ada parti, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu. Dan yang ketiga ada purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis-jenis kredit yang diinginkan nasabah. Yang keempat ada prospek, yaitu menilai usaha nasabah di masa lalu atau masa yang akan datang untuk menguntungkan atau tidak. Yang kelima ada payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil dari sumber mana saja. Dan yang keenam adalah profitability. Untuk profitability sendiri, menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability ini diukur dari periode ke periode, apakah nasabah itu semakin meningkat atau tidak. Kemudian yang ketujuh ada protection. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi. Kemudian adalah aspek-aspek dalam penilaian kredit. Untuk aspek-aspeknya ada 7. Yang pertama ada aspek yuridis atau hukum. Yang kedua ada aspek pemasaran. Yang ketiga ada aspek keuangan. Yang keempat ada aspek teknis atau operasi. Yang kelima ada aspek manajemen. Yang keenam ada aspek sosial ekonomi. Dan yang terakhir adalah aspek AMDAL. Untuk aspek yang pertama yaitu aspek yuridis atau aspek hukum. Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Kemudian yang kedua adalah aspek pemasaran. Dalam aspek ini yang kita nilai adalah permintaan dalam produk yang dihasilkan sekarang ini dan di masa yang akan datang, prospeknya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah aspek keuangan. Untuk aspek ini bersumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan pada dana tersebut. Kemudian yang keempat adalah aspek teknis atau aspek operasi. Pada aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, masalah layout ruangan dan mesin-mesin termasuk jenis mesin yang digunakan. Kemudian yang kelima adalah aspek manajemen untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Yang keenam adalah aspek sosial ekonomi, menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum seperti yang pertama, meningkatkan ekspor barang, mengurangi pengangguran dan lainnya, meningkatkan pendapatan masyarakat dan lain sebagainya. Dan aspek yang terakhir yaitu aspek AMDAL. Aspek ini menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air maupun udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apabila kredit tersebut disalurkan. Pencemaran yang sering terjadi antara lain yaitu tanah atau darat seperti menjadi gersang, kemudian air menjadi limbah, berbau busuk, berubah warna atau rasa, dan udara mengakibatkan polusi, berdebu, bising, dan panas ataupun lainnya. Prosedur pemberian kredit dan analisa kredit yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dua perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya, apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum seperti yang pertama, pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini, pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu penyelidikan berkas pinjaman, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang ditinjaukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang sudah benar. Yang ketiga adalah wawancara 1. Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas tersebut sesuai dengan dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.
Yang keempat adalah on the spot, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau sebagai objek yang akan dijadikan usaha atau pinjaman. Kemudian hasil on the spot tersebut hendaknya jangan diberitahukan kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kelima adalah wawancara 2, merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan oleh on the spot di lapangan. Yang keenam adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah hal ini menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Yang ketujuh yaitu penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Yang kedelapan adalah realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Yang kesembilan adalah penyaluran atau penarikan dana, adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dan pemeriksaan kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit seperti sekaligus atau secara bertahap. Kualitas kredit yang semakin banyak kredit disalurkan, maka semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini. Bahkan hampir semua bank masih mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kreditnya. Semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak untuk disalurkan akan memperkecil resiko terhadap kemungkinan kredit bermasalah. Oleh karena itu, dalam melepaskan kreditnya agar berkualitas, pihak perbankan perlu memperhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba atau return. Artinya jumlah laba yang diperoleh atas penyaluran kredit harus memenuhi ketentuan yang berlaku apabila ingin dinilai baik kesehatannya. Yang kedua adalah tingkat resiko atau tingkat resiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesetnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Perbankan harus memperhatikan 4 faktor agar kesehatan bank dapat diukur sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, yaitu yang pertama adalah tingkat return on asset atau ROA, yang kedua tingkat return on equity atau ROE, yang ketiga timing of return atau waktu perolehan laba, dan yang keempat atau terakhir future prospect atau prospek yang akan datang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis risiko yang mungkin akan dihadapi. Jenis-jenis risiko tersebut meliputi yang pertama yaitu ada risiko lingkungan. Artinya, risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar, yaitu dari eksternal perbankan. Risiko lingkungan terdiri dari beberapa risiko, antara lain yaitu risiko ekonomi, risiko kompetisi, dan risiko peraturan. Yang kedua yaitu ada risiko manajemen. Risiko manajemen artinya risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan atau internal perusahaan seperti risiko organisasi, risiko kemampuan, dan risiko kegagalan. Yang ketiga yaitu risiko penyerahan. Risiko penyerahan juga lebih terpengaruh oleh internal bank seperti risiko operasional, risiko teknologi, dan juga risiko strategis. Yang keempat ada risiko keuangan, berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko leverage, dan juga risiko internasional. Nah, selanjutnya untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada lancar atau pas. Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran dan atau bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening yang aktif atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. Yang kedua yaitu dalam perhatian khusus atau special mention. Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran
pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari atau kadang-kadang terjadi cerukan atau jangan terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau mutasi rekening reklamatif aktif. Yang ketiga, yaitu kurang lancar atau substandard. Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria, diantaranya yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dokumen pinjaman yang rendah. Yang keempat yaitu diragukan atau doubtful. Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria, diantaranya yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau terjadi cerukan yang bersifat permanen, atau terjadi one prestasi lebih dari 180 hari, atau terjadi kapitalisasi bunga, dokumen hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit ataupun pengikatan jaminan. Yang kelima yaitu macet atau loss. Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria, antara lain yaitu terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dan dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelamatan terhadap kredit macet. Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu rescheduling, yang kedua reconditioning, yang ketiga restructuring, yang keempat kombinasi, dan yang kelima penyitaan jaminan. Yang pertama rescheduling. Rescheduling ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kreditnya. Misalnya waktu kredit 6 bulan. Nah, di sini dapat dijadikan menjadi 1 tahun. Nah, cara yang kedua yaitu memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu angsuran diperpanjang, pembayarannya pun juga diperpanjang, misalnya dari 36 kali pembayaran angsuran menjadi 48 kali pembayaran angsuran. Yang kedua yaitu reconditioning. Reconditioning ini dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan. Yang pertama yaitu dapat dilakukan dengan cara kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan menjadi utang pokok. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Yang ketiga, penurunan suku bunga. Contohnya itu seperti suku bunga dari 20% menjadi 18%. Yang keempat, pembebasan bunga. Dalam pembebasan bunga, suku bunga diberikan kepada nasabah dengan mempertimbangkan nasabah ini sudah tidak mampu lagi untuk membayar kreditnya. Cara yang ketiga yaitu restructuring, yaitu dapat dilakukan dengan cara menambah jumlah kredit atau menambah modal atau equity. Menambah equity ini dapat dilakukan dengan cara menyetor uang tunai atau tambahan dari pemilik. Cara yang keempat yaitu kombinasi, artinya merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang sudah disebutkan, yaitu rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Dan yang kelima yaitu penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan ini merupakan langkah terakhir apabila nasabah atau debitur sudah benar-benar tidak punya etikat baik untuk melunasi utangnya atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya. Kemudian kesimpulan. Kesimpulannya, sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasinya sebagai lembaga keuangan. Kemudian jenis-jenis sumber dana dapat diperoleh dari, yang pertama itu dari bank itu sendiri, yang kedua dari masyarakat luas, dan yang ketiga dari lembaga lainnya. Pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.
Dalam mengalokasikan dana, pihak perbankan membaginya ke dalam persentase-persentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat ini. Kemudian jenis-jenis alokasi dana bank meliputi pertama cadangan primer, kedua cadangan sekunder, yang ketiga kredit, yang keempat portfolio investment, yang kelima aset tetap. Kemudian saran. Sumber dana itu penting bagi bank untuk memperoleh dana. Dana tersebut akan diolah untuk memperoleh keuntungan bagi bank tersebut agar bank dapat membiayai operasionalnya. Maka, sumber dana dan alokasi dana bank harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perbankan di Indonesia dan tetap memegang fungsi dan tujuannya sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang banyak. Baik, pada tugas kali ini kami mengambil studi kasus dengan judul Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM12. Hasil penelitian diperoleh bahwa PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM12 ini memiliki dua jenis kredit macet. Yang pertama adalah kredit serbaguna dan yang kedua adalah kredit usaha rakyat. Di mana kredit yang sering mengalami kemacetan ialah dari kredit usaha rakyat. Kemudian nasabah di PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM12 Palembang ini mulai dari sektor perdagangan, lalu sektor pertanian, sektor perkebunan, dan yang terakhir yaitu sektor peternakan. Nah, sektor yang paling banyak mengalami kredit macet yaitu dari sektor perdagangan. Kredit macet yang dialami oleh PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM12 ini terus meningkat. Kredit macet paling banyak terjadi di tahun 2020 dikarenakan dampak dari pandemi COVID. Biasanya, kalau kredit macet pada suatu bank sudah di atas 5%, artinya bank itu tidak mampu menyalurkan kredit. Tapi di PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM12 Palembang ini berada di kisaran 3%, yang mana artinya masih bisa menyalurkan kredit kepada masyarakat dan bank termasuk dalam kategori sehat. Kemudian, penyebab kredit macet pada PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM12 ini paling banyak terjadi karena faktor dari debitur yang tidak sengaja. Seperti pada tahun 2020 adanya virus corona yang menyebabkan usaha-usaha masyarakat ini tidak menentu, bahkan banyak dari usaha mereka mengalami kebangkrutan. Begitu pula bagi mereka-mereka yang bekerja di perusahaan masih terdapat kemungkinan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, bukan karena karyawan tersebut bermasalah, tapi karena adanya kondisi eksternal di mana perusahaan harus melakukan pemangkasan biaya tenaga kerja. Kemudian tindakan yang dilakukan oleh PT Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu KM12 untuk penyelesaian kredit macet adalah dibagi menjadi 4 tahap ya. Yang pertama adalah tahap pembinaan nasabah, kemudian tahap kunjungan terhadap debitur yang bermasalah, yang ketiga adalah tahap melalui restrukturisasi kredit, dan yang terakhir adalah tahap eksekusi jaminan. Sekian dari kami, terima kasih.